Oke, assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini saya melakukan observasi ya. Jadi Bu Ririn sebelum melakukan observasi nanti di kelas, jadi kita harus melakukan pra observasi ya Bu Ririn ya. Oke, jadi tujuan dari observasi ini nanti adalah untuk mengetahui dan evaluasi proses jalannya pembelajaran ya Bu Ririn ya. Nah, dari pra observasi ini nanti supaya Bu Ririn ini lebih siap dalam menyampaikan materi, kemudian supaya memberikan pembelajaran yang terbaik kepada siswanya. Nah, jadi gitu ya Bu Ririn ya. Oke, jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu Ririn ya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Ririn sampaikan nanti kepada peserta didik? Oke, baik Pak Ferry, dari tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti yang pertama, peserta didik itu akan mampu menyebutkan pengertian dari rantai makanan yang pertama. Yang keduanya, peserta didik mampu menjelaskan proses dari rantai makanan tersebut. Dan yang ketiga juga, peserta didik mampu menyusun rantai makanan dengan benar dan tepat sesuai dengan urutannya. Oke, jadi ada tiga ya saya lihat di sini ya Bu ya. Yang pertama adalah mampu menyebutkan pengertian ya, dari rantai makanan, kemudian mampu menjelaskan proses ya rantai makanan itu, kemudian ada yang ketiga menyusun rantai makanan ya. Jadi ada tiga ya saya lihat ya. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai? Iya, untuk area pengembangannya kita pasti mengembangkan dari pengetahuan dan keterampilan, pastinya sesuai dengan apa rapot kan, ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Jadi di sini nanti pembelajarannya peserta didik dapat belajar dengan aktif, terus juga mereka akan percaya diri di sini nanti pada saat pembelajaran kita akan menyuruh peserta didik mempresentasikan bagaimana proses dari rantai makanannya bersama anggota kelompoknya. Jadi nanti dibagi kelompok, terus kegiatan pelajarannya juga mencerminkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Oke Bu ya, jadi saya lihat di sini ada yang saya lihat tuh ada dua ya pengembangan yang dicapai ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, dimana nanti itu siswanya akan lebih aktif dan percaya diri ya Bu Ririn ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin mendengar ya Bu Ririn ya, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan dalam kelas, mungkin seperti apa metodenya, kemudian strateginya itu seperti apa? Iya. Jadi untuk strategi pembelajarannya di sini saya akan menerapkan pembelajaran yang pertama pastinya ada ceramah ya. Ceramah dalam artian kita pasti pertama-tama menjelaskan kepada anak-anak melalui tampilan di Infokus. Terus kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi anak-anak dibagi beberapa kelompok. Adanya tanya jawab, terus adanya dengan metode pembelajaran bermain peran. Oke, jadi banyak sekali metodenya ya. Ya, diberi tugas juga Pak Ferry. Iya, oke. Jadi ada tadi menjelaskan dulu, menceramahi sebentar, kemudian ada diskusi, kemudian ada penugasan LKPD-nya juga ada, kemudian bermain peran juga ada ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali Bu ya. Oke. Bagaimana dengan media yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut? Jadi media yang akan saya pakai nanti yang pertama kan pasti menggunakan Infokus karena kan akan menampilkan video tersebut kan menghasilkan suara, jadi suara tersebut kita pakai juga dengan speaker, ada video, speaker, Infokus dan laptop Ya tentunya ya Bu ya. Terus ada juga seperti papan nama ya. Iya, papan nama. Jadi medianya itu video, Infokus, laptop, speaker Bu ya, kemudian ada papan nama ya, seperti itu ya. Kemudian kira-kira kapan nih
Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini? Ya, saya akan sesuai dengan jadwalnya, yaitu hari Senin Pak Ferry, pas jam pertama sampai istirahat. Jadi hari Senin ya Bu ya. Oke. Ini kita sudah di bagian akhir nih ya Bu Ririn ya. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat ini? Ya, yang saya dapatkan dari yang kita lakukan kita pagi ini tentunya lebih teratur loh Pak Ferry, bagaimana apa sih yang akan kita lakukan pada hari Senin nanti. Jadi lebih nyambung gitu Pak Ferry, melalui media kan udah kita sediakan apa yang akan kita lakukan. Jadi jadi paham apa yang harus kita lakukan besok ini, tidak lagi bingung ini mau ngajar apa sih, ini harus apa sih, bagaimana. Ya, berarti kita dengan hari ini dia lebih tahu lah Bu ya, kemudian lebih connect juga nanti, kemudian lebih ya teratur mungkin di situ ya, lebih teratur, lebih terencana ya mungkin Bu ya. Ya oke. Terima kasih Bu atas waktunya, luar biasa sekali. Nanti saya tidak sabar ini Bu menunggu waktu observasi, saya juga ingin nanti ada di situ ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya Bu, atas kesempatan waktunya ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Pak Yudi pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Oke anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Masuk semuanya? Masuk. Bu absen ya. Aura, Saya Bu. Dipa, Saya Bu. Puji, Saya Bu. Christian, Hafiz, Kaila, Maharani, Bumi, Katan, Raka, Rosita, Salsabila, Sari Sapitri, Cindy, Salika, Fiona, Vita, Yudi, Jesse, Yumi, Anugerah Rizky. Oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini kita akan mengetahui apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan. Apakah kalian sudah pernah mendengar kata rantai makanan? Belum. Kalau rantai sudah pernah dengar? Apa yang dimaksud dengan rantai? Ya, rantai itu seperti saling menyambung antara satu dengan yang lain. Ya, seperti kalung atau gelang yang kalian pakai ini berbentuk seperti rantai. Nah, kalau makanan artinya seperti apa? Makanan, makan artinya kita menghabiskan. Kalau kita makan nasi goreng di dalam piring, dia makin bertambah banyak atau bertambah sedikit? Makin sedikit artinya berkurang. Ya, perhatikan, jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan satu dengan yang lain. Oke, perhatikan sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang rantai makanan. Diperhatikan ya.
makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Nah, perhatikan gambarnya di situ ada tanaman, tikus, elang. Ya. Nah, perhatikan ini adalah contoh ekosistem di sawah. Nah, di sawah pasti ada padi. Biasanya padi dimakan oleh tikus. Sudah tahu kan rantai makanan? Sampai jumpa. Oke, video pertama, lanjut video kedua. Ya, itu adalah hewan dilindungi. Hewan ini hewan yang dilindungi. Jadi tidak boleh kita tangkap. Ya. Ada tikus memakan jagung. Si tikus dimakan elang. Terus datang burung burung hantu. Bisa burung elang, bisa burung hantu. Pokoknya hewan yang mau makan elang. Di dalam rantai makanan ada terdapat produsen. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah seperti tumbuhan, padi, jagung. Karena dia bisa membuat makanannya sendiri. Sementara kalau hewan-hewannya disebut konsumen. Kalau yang pertama disebut konsumen tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Dan terakhir ada pengguna. Herbivora, apa yang dimaksud dengan herbivora? Hewan pemakan tumbuhan. Seperti sapi, kuda, kambing. Ya, dia disebut hewan herbivora karena memakan tumbuhan. Lanjut, ada hewan karnivora, artinya hewan yang memakan daging. Ingatkan kata kuncinya cakar. Hewan yang makan daging pasti ada. Kebanyakan pakai cakar. Terus ada omnivora. Hewan omnivora adalah gabungan dari herbivora dan karnivora, artinya dia memakan segalanya. Seperti anjing, ayam, manusia. Manusia makan segalanya. Makan nasi, makan. Nasi terbuat dari apa? Padi. Terus makan ayam nggak manusia? Oke. Sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah, Ibu akan membagikan LKPD. Ada yang tahu enggak LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi nanti ini dijawab ya.
Jadi kita akan bernyanyi. Nyanyinya dengan nada lagu Anak Kambing Saya. Tahu nggak lagu Anak Kambing Saya? Tahu. Gini ya nadanya. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Bisa diulangi? Bisa. Oke, sekarang kita berdiri semuanya. Oke, 1, 2, 3. Mana di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati rantai makanan. Ayo dipelajari. Oke, good. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi ini adalah lagu dari rantai makanan. Jadi diperhatikan pertama-tama ada padi, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Ulangnya mati diuraikan oleh siapa? Jamur apa yang menguraikannya? Jamur. Ya, jamur yang menguraikan si yang mati. Bangkai elang itu diuraikan oleh jamur sehingga membuat tanaman atau tanah menjadi subur. Hiduplah si padi. Oke, sekarang kemarin kan Ibu sudah ada menugaskan kalian untuk membuat satu tulisan yang dibuat kalung. Sudah dibuat semuanya? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau minta satu kelompok pertama, yaitu kelompok yang sudah siap. Siapa? Kelompok Wahyudi siap? Tunggu. Sudah, Bu. Nah, sudah siap? Kelompok Puji? Sudah, Bu. Nah, kelompok Puji maju duluan. Ayo, maju ke depan, siapkan yang sudah kalian buat. Praktekkan di depan. Maju ke depan. Let's go, let's go. Ayo. Oke. Sekarang perhatikan teman kalian yang ada di depan sudah membawa papan nama sesuai dengan udah berurutan belum? Puji? Udah? Oke. Sekarang kalian akan mempresentasikan tentang rantai makanan di mana? Rantai makanan di mana? Di hutan. Oke. Pertama-tama ayo dijelaskan dulu. Pertama-tama seperti apa, bagaimana proses dari rantai makanan di hutan? Pertama-tama seperti apa? Oke.
rantai makanan di hutan. Pertama-tama ada rumput dimakan rusa. Terus rusa dimakan harimau. Terus harimaunya diuraikan oleh bak. Oke, tepuk tangan buat kelompok ini. Lanjut kelompok. Saya adalah sang pelancong, saya bisa mengolah makanan sendiri. Saya adalah kutu plankton, saya suka memakan zooplankton. Saya adalah ikan kecil, saya suka memakan fitoplankton. Saya adalah ikan besar, suka memakan ikan kecil. Saya adalah paus bergigi, suka makan ikan besar. Saya adalah ikan kecil yang suka memakan paus bergigi. Oke, yang tidak perhatikan teman kalian di depan sudah mencontohkan proses rantai makanan di laut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Oke, mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jadi sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Menyenangkan? Suka? Bagian apa yang paling kalian sukai? Rantai makanan. Yang bagaimana? Yang kalian sukai pas bagian yang mananya? Menyanyi. Suka menyanyi semuanya? Oke, alhamdulillah. Mungkin ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi semoga kita semuanya hari ini dapat menerima pembelajaran yang baik. Ibu kita untuk belajar lagi di rumah ya, diulangi pembelajarannya. Oke, untuk letak pilihnya silakan dikumpulkan. Pak Yudi tolong diambil kertas kaulangannya. Ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan semuanya. Oke, sudah semuanya? Oke, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita memberi aplaus untuk semuanya. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ririn? Oke, baik. Kemarin kan Bu Ririn sudah melakukan observasi Bu ya. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pasca observasi ataupun mengevaluasi dari proses pembelajaran yang sudah Bu Ririn lakukan. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya untuk observasi ya, pasca observasi ini Bu Ririn. Jadi yang pertama itu dari obrolan singkat ini ya,
Bu Ririn ingin mendapatkan apa dari percakapan singkat kita ini? Jadi saya ingin mendapatkan memperbaiki, Pak Ferry memperbaiki dalam proses pembelajaran saya. Jadi yang kurang kita perbaiki tentunya. Nah, berarti yang kurang ini diperbaiki ya, Iya. seperti itu ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu terhadap observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin? Ya, pertama-tama saya pasti merasa grogi ya, Iya, karena iya. kan baru pertama kali saya diobservasi seperti ini. Tapi sudah dijalani, sudah lumayan bisa juga terbiasa, mulai kurang groginya, Pak. Jadi awal-awal merasa grogi ya Bu Iya, ya, tapi grogi. akhir-akhirnya sudah menikmati ya. Iya. Oke. Bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas ataupun langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Oke, untuk area pengembangannya pasti dari pengetahuan dan keterampilan. Jadi untuk pengetahuannya di sini sesuai dengan materinya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari rantai makanan tadi. Iya, iya. Pengetahuannya apa sih itu rantai makanan, dan untuk keterampilannya peserta didik mampu mendiskusikan atau mempresentasikan bagaimana proses dari rantai makanan secara benar dan tepat sesuai dengan urutannya. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Proses area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, apakah itu sudah berhasil atau tidak atau bagaimana? Ada perubahan dari anak-anak, namun pasti ada kekurangannya juga lah Pak. Ada kekurangan ya Bu ya. Menurut Ibu apa sih kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu? Ya, kekurangan ataupun kendala yang saya hadapi seperti memang ada siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran. Pastinya mereka itu kurang aktif, Pak. Jadi ada siswa yang kurang terlibat, kemudian ada siswa yang kurang aktif ya gitu Bu ya. Iya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Menurut saya hal itu bisa terjadi mungkin dari pembagian kelompoknya Pak Beri. Oke, kelompok. Ya, pembagian kelompok dan gaya belajar dari mereka. Oke, jadi hal ini terjadi karena pembagian kelompok yang kurang pas begitu Bu ya? Kurang Ya, pas oke. dengan anak-anak. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan rencana yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Karena ini kita kan udah mau ulangan, jadi hal ini, rencana ini akan saya lakukan nanti waktu semester 2 ajaran baru, tahun ajaran baru Pak Beri. Oh ya, pasti di ajaran baru ya Bu ya, Iya. karena ini sudah di akhir-akhir semester, jadi akan dilaksanakan di ajaran baru. Ya. Baik Bu, kita sudah berada di sesi-sesi akhir nih Bu ya. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan singkat ini? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mendapatkan apa sih yang harus saya perbaiki Pak Beri dari kekurangan yang udah saya lakukan dalam pembelajaran. Kan pasti ada kekurangannya, jadi saya mendapatkan hal baru yang harus kita perbaharui juga Pak Beri, perbaiki. Oke, jadi yang didapatkannya di situ adalah memperbaiki ya Bu Iya, ya, memperbaiki. untuk rencana kedepannya begitu ya. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih sudah melakukan pasca observasi. Alhamdulillah dilaksanakan dengan baik. Oke, seperti itu ya Bu ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.